Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 4 yang saya sayangi dan juga saya banggakan. Semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat dan anak-anak tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku semuanya, kelas 4 yang saya sayangi, untuk pembelajaran kita pada pagi ini adalah ilmu pengetahuan alam. Untuk itu anak-anak persiapkan buku kalian, buku IPA halaman 30. Hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk dan fungsi bagian pada tumbuhan, khususnya bagian batang. Karena pada pertemuan kemarin Pak Udin sudah menjelaskan untuk struktur bagian akar. Sekarang kita akan membahas bagian batang dan bagian daun pada tumbuhan. Untuk itu anak-anakku semuanya, silakan anak-anak selain membuka bukunya, simak baik-baik penjelasan dari Pak Udin berikut ini. Yang pertama yaitu fungsi bagian batang pada tumbuhan. Fungsi bagian batang pada tumbuhan yaitu untuk menghubungkan antara akar dengan daun dari tumbuhan. Selain itu, fungsi dari batang yaitu untuk penyokong tubuh tumbuhan, tempat melekatnya daun, dan untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Itu adalah fungsi-fungsi dari bagian batang pada tumbuhan. Kemudian untuk jenis-jenis batang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tumbuhan berbatang basah. Contohnya yaitu tanaman bayam, kangkung, dan lain sebagainya. Itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang memiliki akar basah atau berbatang basah. Kemudian yang B, tumbuhan yang memiliki batang berkayu. Ini contohnya banyak sekali, seperti pohon mangga, kemudian pohon kelengkeng, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh tumbuhan yang memiliki batang berkayu. Selanjutnya yang C, tumbuhan yang berbatang rumput, yaitu batang tumbuhan yang memiliki ruas-ruas pada bagiannya. Contohnya yaitu tumbuhan padi, rumput, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh tumbuhan yang memiliki batang dengan tekstur rumput. Berikutnya kita akan membahas bagian daun serta fungsinya pada tumbuhan. Fungsi daun pada tumbuhan itu adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Yaitu proses memasak makanan pada tumbuhan yang menghasilkan cadangan makanan yang nanti dialirkan ke seluruh bagian pada tumbuhan. Dan hasil dari fotosintesis ini adalah klorofil atau zat hijau daun. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari daun. Jadi daun itu anak-anak memiliki bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Ada 4 bentuk tulang pada daun. Yang pertama yaitu tumbuhan dengan bentuk daun menyirip. Contohnya adalah tumbuhan mangga, jambu, dan lain sebagainya. Itu adalah tumbuhan yang memiliki bentuk daun dengan tulang menyirip. Selanjutnya, tumbuhan yang memiliki bentuk daun menjari. Contohnya seperti pepaya, kemudian ketela, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah tumbuhan yang memiliki bentuk daun dengan tulang melengkung. Contohnya adalah daun sirih. Selanjutnya, tumbuhan yang memiliki bentuk daun atau tulang daun sejajar. Contohnya adalah tebu, kemudian padi, rumput, dan lain sebagainya. Itulah anak-anak bentuk-bentuk pada daun serta fungsi daripada daun pada tumbuhan. Anak-anak silakan nanti anak-anak menggambar dan meringkas materi yang Pak Udin sampaikan setelah video tutorial berikut ini. Tubuh tumbuhan terdiri atas beberapa bagian, antara lain akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Berikut ini adalah bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya.
Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah, memperkokoh tumbuhan, alat pernafasan seperti pada pohon bakau, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada pohon singkong. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang berfungsi sebagai alat pengangkut air dan zat makanan dari tanah ke daun atau sebaliknya, menopang tubuh tumbuhan, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan sagu dan tebu. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau fotosintesis, sebagai alat pernafasan tumbuhan, dan sebagai tempat pengeluaran uap air yang berlebih. Sekian anak-anakku semuanya, kelas 4 yang saya sayangi. Semoga dapat membawa kemanfaatan pembelajaran kita pada pagi ini. Dan jika ada pertanyaan, anak-anak tidak usah malu untuk bertanya pada Pak Udin. Silahkan anak-anak bisa japri lewat WhatsApp Pak Udin. Sekian, jika ada kesalahan dari penjelasan Pak Udin, saya mohon maaf. Wa akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.